Hi everyone, April here. I'm an IELTS teacher for English Studios online class. Today we're going to learn about how to write details for writing test 1. This is designed for IELTS Academic for beginner. So let's start now. Seperti sebelumnya, kita udah belajar tentang gimana sih cara menstrukturkan jawaban untuk writing task 1. Itu terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama isinya adalah introduction dan overview, sedangkan paragraf kedua dan paragraf ketiga isinya adalah body paragraph atau disebut dengan paragraf detail. Kita menulis lebih detail dan penyebaran lebih lanjut dari overview yang sudah kita tuliskan sebelumnya di paragraf 1. Dan juga di paragraf 2 dan paragraf ketiga ini udah dilengkapi dengan data-data yang lebih detail. Nah, selanjutnya apa sih itu body paragraph atau detail? As you can see here, kita menulisnya setelah introduction dan overview. Selanjutnya, detail paragraf itu di mana kita mulai menulis menggunakan data yang ditampilkan di chart. Selanjutnya, paragraf detail itu terdiri dari paragraf 2 dan paragraf ketiga. Masing-masing paragraf punya 3 kalimat dan yang dijelaskan juga berbeda di setiap paragraf. Tidak ada cara terbaik dalam menentukan tema tiap paragraf. Yang perlu kita pahami dan perhatikan adalah kita memilih pendekatan yang paling mudah untuk ditulis, tapi tetap mempertahankan kualitas dan keakuratan tulisan. Selanjutnya, beberapa grafik itu punya banyak data yang ditampilkan. Kita nggak perlu menuliskan semua data, misalnya dari tahun 1995 sampai tahun 2000, setiap tahun kita jelaskan itu nggak perlu. Yang perlu kita perhatikan adalah key figures-nya aja. Misalnya, dari tahun 95 angkanya berapa, ke tahun 2000 itu angkanya menjadi berapa. Jika ternyata di antara tahun 95 dan tahun 2000 ada angka yang signifikan, itu mungkin perlu kita akan masukkan. Nanti kita lihat ke contoh. Nah, gimana caranya nulis body paragraph? Itu kita harus bisa nge-grouping informasi dulu. Supaya pada saat menulis di writing task 1 itu akan memudahkan kita untuk menyusun detail dan alur cerita yang akan kita sajikan di writing task 1. Oke, let's see the example. Contoh, misalnya ini, water use in Gulf countries in 2000, ada beberapa negara, dan juga ada dari sudut pandang dari sisi domestic, agriculture, dan industrial. Untuk menjelaskan grouping, untuk melakukan grouping dari chart ini, yang bisa kita lakukan ada 2. Yang pertama adalah kita melihat dari sisi sudut pandang negara. Kira-kira dari masing-masing negara ini, ada nggak yang trennya sama? Nah, ini bisa kelihatan, ini grouping yang pertama, itu Saudi Arabia dan Oman. Dari sisi agriculture maupun domestik, angkanya hampir sama. Oke? Selanjutnya, grouping kedua, itu negara Qatar dan United Arab Emirates. Agriculture maupun domestik, ini angkanya juga hampir sama. Nah, grup ketiga udah pasti ketahuan, ini ada Bahrain dan Kuwait. Bahrain dan Kuwait, mereka lebih banyak spending water di sisi domestic use. Oke? Jadi kita udah punya grup 1, grup 2, dan grup 3. Grup 1 Saudi Arabia dan Oman, penggunaan di bidang pertanian. Grup 2 UAE dan Qatar, kemudian hampir sama presentasinya dan lebih banyak pertanian juga. Bahrain dan Kuwait, penggunaan lebih besar di domestik. Selanjutnya, nah grouping ini nanti bisa kita bagi menjadi 2, ada yang di paragraf 1 dan di paragraf kedua. Selanjutnya, dari sisi, jika kita lihat dari sudut pandang ini, penggunaan domestik, agriculture, dan industrial. Yang pertama, kita lihat nih kesamaannya apa. Oh, dari sisi misalnya, dari sisi agriculture, rupanya ini agriculture lebih banyak digunakan oleh semua negara yang ada di sini. Jadi, grouping pertama dari sisi agriculture. Paling besar penggunaan di beberapa negara, Saudi Arabia dan Oman merupakan pengguna terbesar, sedangkan UAE dan Qatar pengguna menengah dengan angka 60%, dan terakhir adalah Bahrain dan Kuwait. Sudah dapat grup 1 dari sisi penggunaan domestic, agriculture, atau industrial. Selanjutnya kita lihat dari sisi domestik. Ini grup yang kedua. Penggunaan air untuk urusan domestik itu paling besar oleh Bahrain dan Kuwait, di atas 50%. Setelah itu ada Qatar dan UAE. Oke, grup 3 udah ketahuan juga, itu ada sisi industrial. Meskipun ini paling sedikit, ini harus dimention juga at least
secara keseluruhan. Bisa disebutkan bahwa dari semua industri ini yang paling sedikit penggunaan air di seluruh negara. Oke, that's easy. Let's see gimana caranya grouping ini kemudian kita artikan, kita tulis menjadi paragraf yang utuh. Before that, kita lihat contoh yang kedua dulu. Ini contoh yang kedua, kita punya line graph. Judulnya adalah Proportion of Energy Produced from Coal in 4 European Countries from 1995 to 2010. Di sini juga bisa cara melihat, cara membagi atau cara grouping datanya dari dua sudut pandang. Yang pertama, kita lihat dari sudut pandang negara. Ini Denmark dan Germany untuk grup 1. Kenapa? Karena bisa dilihat bahwa dua negara ini yang paling tinggi sebelumnya, kemudian mereka sama-sama mengalami penurunan. Meskipun pada akhirnya angkanya juga tetap nggak sama, tapi mereka ada similarities antara dua negara ini. Ini bisa jadi masuk ke grouping yang pertama. Denmark dan Germany punya pola yang sama, menurun tajam pada waktu yang sama dan di angka yang hampir sama, meskipun ada perbedaan pada akhir periode. Selanjutnya, grouping yang kedua adalah Sweden dan France. Ini hampir mirip trennya dari awal tahun 95 sampai 2010, meskipun France ini angkanya ada di bawah dari Sweden. Jadi kita bisa masukkan ke grup kedua. Berangsur menurun dengan angka yang hampir sama. Oke, ini untuk Sweden. Nah, berikutnya, untuk grouping dari sisi sudut pandang tahun. Kita bisa bagi dua di sini dari tahun 95 sampai tahun 2001, tahun 2004 sampai tahun 2010. Grouping yang pertama, ini tahun 1995 sampai 2001, apa sih yang terjadi? Denmark dan Jerman produksi batu bara tertinggi, sedangkan Sweden dan France itu di bawah kedua negara tersebut. Sedangkan untuk grup keduanya, dari sudut pandang tahun 2004 sampai 2010, itu Sweden dan France memproduksi lebih dari Denmark dan Jerman. Oke, that's quite easy. Let's see gimana caranya kita kemudian transfer ini ke paragraf. Ini contoh introduction dan overview-nya. Kita bisa lihat introduction-nya di line graph compares the production of energy from coal in Sweden, France, Denmark, and Germany between 1995 and 2010. Overall, ini adalah overview. The percentage of energy produced from coal decline in all 4 countries over the time frame. Secara keseluruhan, mainstream-nya 4 negara ini menurun. Itu yang kita masukkan ke dalam overview. Nah, paragraf 2, ini paragraf pertama, paragraf 2 dan paragraf ketiga lebih detail. Tidak sama kan dengan overview ini? Let's see. Grup 1 kita pakai sudut pandang negara, membaginya berdasarkan sudut pandang negara dan juga similaritas masing-masing negara. Ini paragraf satunya, ini berbicara tentang Denmark dan Germany. There was a dramatic fall in the production of coal in Denmark and Germany. Secara keseluruhan dijelaskan dulu. Denmark production of energy from coal stood at 60% di sini. Untuk Denmark stood at 60% in 1995, higher than the other 4 countries, yes. However, production levels dropped sharply, kemudian jatuh over the next 15 years to finish at 10% in 2010. Ini Denmark. Oke. Sekarang yang kita jelaskan selanjutnya adalah tentang Jerman. Energy production from coal in Germany follow a similar pattern, beginning the period at just under 60%, di bawah 60% di tahun 1995. Though unlike Denmark, it fell to a low of only 5%. Di sini dia juga ngejelasin bahwa dia jatuh di tahun 2007 hanya ke 5%, and then increase again to approximately 18%. Okay, that's quite easy. Selanjutnya grup kedua ada Sweden dan France. Nah, ini ngejelasin juga Sweden and France kayak gimana sih. In contrast, Sweden and France saw a more moderate fall over the period. Jadi dijelasin juga secara keseluruhan mereka gimana ternyata mengalami penurunan tetapi nggak signifikan. 35% of energy came from coal in Sweden. Jadi energi dari Sweden itu ada 35%,
Kemudian di tahun 1995, and this proportion gradually declined over the period to finish at approximately 28%. In 2010, tapi di sini dia juga highlight, itu menjadi the highest of the four countries. Sweden adalah yang paling tinggi di tahun 2010. While the percentage produced in France remained just under that of Sweden over the 16-year period. Dia untuk France dia nggak nyebutin berapa angkanya, tapi dia cuma menjelaskan secara keseluruhan trennya sama seperti Sweden. Okay, that's easy. I know you guys can do it. And I think sampai sini dulu untuk pelajaran hari ini. I hope you guys understand what we have learned today. I think that's all, and thank you. See you.